Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. lebih dari tragedi kali ya, kalau digabungin semua jadi gini. Iya makanya enggak karena tadi prediksinya kalender itu udah duluan. Terima kasih. Lebih seneng banget, jadi lebih ini kita penanaman untuk bawa program yang Buat teman-teman mahasiswa mungkin bisa duduk di bawah sini, di depan sini. Panitia dari Komnas Perempuan mungkin bisa membantu untuk mengatur. Seperti elang kami melayang, seperti air kami mengalir, seperti mentari kami berputar, seperti gunung kami merenung, di lingkaran kami berpandangan, di lingkaran kami. Aku cinta padamu. Bapak Basuki Cahayapurnama. Sebagai 13 makam korban Mei 98. Misalnya
Terima kasih, selamat siang. Tadi Pak AHO bilang di situ saja biar tidak panas-panas, tapi biar kita merasakan semua panas-panas, tidak apa-apa di sini. Saya akan sedikit memberikan catatan-catatan penting karena hari ini adalah peristiwa yang sangat berharga. Kawan-kawan muda dan semua yang melingkar di sini, juga Komisioner Multigenerasi Komnas Perempuan, Sekjen Komnas Perempuan, dan seluruh keluarga besar Komnas Perempuan yang hari ini kita patut bersyukur. Akhirnya negara melalui Pemprov DKI Wakil 8 di makam Pondok Rangon ini. Prasasti atau Monumen Jarum Mei ini diharapkan jadi salah satu memorialisasi penting bagi bangsa ini. Prasasti Mei punya makna dan simbol untuk menjahit luka, ingatan, dan harapan. Jadi bukan jarum seperti iklan rokok tadi ya. Peletakan batu pertama hari ini bukan sekedar membangun benda, tetapi bentuk penghormatan kepada para korban, keluarga korban, juga bentuk pernyataan kebenaran bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi di mana rakyat, ada anak-anak, perempuan, lansia, tidak tahu apa-apa, turut menjadi korban dengan cara-cara yang tidak bisa diterima akal sehat dan nurani. TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, mencatat setidaknya 85 kasus kekerasan seksual dialami mayoritas oleh perempuan etnis Tionghoa dan 52 adalah perkosaan dalam bentuk gang rape, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penganiayaan dan 9 pelecehan seksual, 300 hingga 1.200 tewas, tak terhitung kerugian material. Mari kita berefleksi, berapa banyak yang mengalami disabilitas fisik dan mental karena menjadi korban tersebut. Berapa banyak orang pintar yang terhenti hidup dan pengharapannya. Berapa banyak yang menjauh dari Nusantara karena tercerabut rasa amannya. Dan yang termahal, kita semua mengalami trauma kolektif karena suatu kali bisa dengan mudah terjadi apabila itu tidak dihenti. Kita layak khawatir karena anak-anak muda mayoritas hanya tahu bahwa Mei 98 adalah reformasi. Akademisi, mahasiswa-mahasiswi, para korban, masyarakat dan juga negara untuk memahamkan sejarah kebenaran bangsa. Ibu-ibu ini selalu bilang, anak-anak kami, keluarga kami adalah orang yang baik-baik, anak baik-baik, tidak tahu apa-apa. Memorialisasi ini tujuan utamanya juga menjadi pengingat agar tidak berulang. Kalau kita berefleksi dari sejarah kita, Wakil Wali Kota Solo juga berkomitmen agar peristiwa Mei tidak terjadi dan menjadikan situs Mei sebagai situs sejarah agar baik dorongan dari Komnas Perempuan dan komunitas korban untuk merespon hak korban dan memorialisasi ini. Bapak Wagub memberi apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Wagub DKI dan jajarannya atas komitmen di atas. Peletakan batu pertama hari ini untuk pendirian prasasti atau monumen tragedi Mei 98 semoga bisa terrealisir segera, yang akan dikawal oleh Pemprov DKI, utamanya Sudin Pemakaman Jakarta Timur dengan dikawal oleh Komnas Perempuan dan kita semua yang ada di sini dan dimanapun berada. Kami berterima kasih juga kepada Sudin Jakarta Timur yang sudah merawat dan semoga terus merawat dengan hati termasuk situs-situs penting ini. Kepada para korban, semoga apa yang dilakukan hari ini bisa sedikit melegakan dan jangan lelah untuk terus menjadi bagian penting dalam perjuangan melawan lupa. Seluruh yang hadir di sini, mari kita rawat bersama damai bangsa kita. Semoga jejak Pak Ahok ini bisa jadi legacy, warisan berharga yang penting diamplifikasi atau ditularkan di wilayah lain dan juga di level nasional. Semoga kita punya pemimpin-pemimpin yang paham dan berkomitmen pada hak asasi serta menjadikan HAM sebagai pilar dalam membangun keberadaban bangsa kita ke depan. Terima kasih. Selamat siang. Jakarta Timur dan jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas Keamanan dan Pemakaman DKI dan jajarannya, Ketua Komnas Perempuan Ibu Yuni dan para anggota Komnas yang lainnya, para tokoh publik, para keluarga, forum keluarga korban, ada ketuanya Ibu Romina, Ketua Paguyuban Mei 98 Ibu Royati, seluruh mahasiswi yang hadir. Hadirin dan undangan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita bersyukur masih ada para aktivis yang terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini.
Saya kira ini satu hal yang baik. Biasanya itu kalau peristiwa-peristiwa yang memedihkan itu orang sudah melupakan, malas. Apalagi orang juga takut ya, nanti kan kurang enak. Dianggap mau cari-cari gara-gara membongkar-bongkar luka lama. Tapi sebetulnya kemarin waktu saya nonton di acara di TV, saya suka sekali kalimat satu mungkin aktivis, dia bilang, semua pejabat yang ada hari ini, boleh dikatakan hampir semua berhutang budi, berhutang nyawa kepada anak-anak dan keluarga para korban ini. Saya kira kalau tanpa peristiwa seperti Mei 98, tidak ada Ahok jadi Wagub DKI. Tidak ada seorang Ahok jadi bupati di Belitung Timur. Tidak mungkin terjadi. Maka saya adalah orang yang secara pribadi percaya ketika sebuah hal yang memedihkan terjadi di sebuah bangsa, diizinkan oleh Tuhan terjadi, pasti ada sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa akan terjadi pada bangsa itu. Ini selalu seperti itu. Jadi ketika orang dijolimin, pasti Tuhan juga akan bekerja dengan caranya. Nah, saya tidak tahu kapan kita bisa punya presiden yang berani untuk betul-betul menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya percaya satu hari kalau kita umur panjang, Indonesia akan melihat itu. Kita akan punya seorang presiden yang berani, karena tugas negara adalah mewujudkan keadilan sosial. Tugas dari pemerintah adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial itu supaya keadilan sosial tadi bisa tercapai. Ini memang butuh beberapa hal. Saya selalu katakan, kalau hari ini kita belum melihat selama 16 tahun, mungkin kita masih terlalu banyak pejabat yang menerima suap, sehingga dia membengkokkan keadilan sosial itu. Yang kedua, mungkin karena dipilih langsung, banyak pejabat kita lebih takut kepada konstituen daripada taat kepada konstitusi. Padahal kita disumpah untuk mewujudkan keadilan sosial, taat kepada konstitusi. Karena takut kehilangan kursi, maka banyak pejabat kita itu lebih menuruti sekelompok kecil konstituen. Padahal mayoritas rakyat itu tidak menghendaki seperti itu. Maka saya juga percaya satu hari akan muncul pejabat-pejabat kita dari rakyat biasa yang akan berani taat kepada konstitusi untuk melakukan perlawanan ini. Dan tentu yang ketiga, saya kira ini semua sudah suratan takdir. Saya kira tidak akan sia-sia orang-orang yang tidak bersalah untuk mati di peristiwa Mei 98 ini. Tidak ada satupun kematian yang sia-sia untuk sebuah bangsa. Makanya saya katakan, kita pun tidak perlu takut mati untuk memperjuangkan ini semua. Karena kalau takdirnya belum mati, tetap tidak mungkin mati. Kalau saya takut mati, bisa membuat saya tidak takut mati, maka saya mau takut mati, jujur saja. Masanya tidak bisa. Kalau saya tentukan mati hari ini, pasti mati hari ini. Jadi saya bisik-bisik sama Pak Wali Kota, saya bilang, saya punya tante dikubur di sini. Karena seingat saya, anak cucu nggak mau balikin ke Belitung. Kalau saya pesen duluan. Kalau kita udah mati, nggak sempat pesen mau kubur di mana kan? Kalau ketemu jasadnya, kirim pulang Belitung, saya bilang. Nah, kenapa saya sampaikan? Kita setiap orang, bisa saja. Kita tidak tahu umur berapa. Kakek saya, nenek saya baru merayakan pernikahan, ulang tahun pernikahan ke-70 semalam. Usianya 89 tahun, 70 tahun, tidak pernah pisah kamar tidur, tidak pernah pisah ranjang. Sama 70 tahun menikah. Berantem biasa, kalau cekcok biasa, tapi cinta matinya itu yang luar biasa. Nah, saya mau ceritakan itu, saya katakan belum tentu saya bisa seumur beliau. Tapi saya hanya berpikir, kita yang berkumpul di sini, banyak yang meninggal di sini. Saya tanya, ini nama-nama sudah nggak jelas lagi di mana. Saya kira tidak begitu penting. Di Arab Saudi pakai eskavator dikubur satu lubang, gitu loh. Ya kan, ini kan kita kepengaruh budaya-budaya Tiongkok juga. Karena Indonesia kebetulan kita butuh kubur-kubur. Bukan soal kuburnya yang penting, soal kita menjamin tidak terulang lagi tragedi seperti ini. Ini ada kejahatan manusia yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Nah, mau kubur mati cara apapun tidak masalah. Yang penting bisa melahirkan sebuah generasi, bisa membuat kita-kita yang masih hidup untuk terus berjuang dan melawan kezoliman, kesemena-mena seperti ini terjadi lagi. Saya yakin masih banyak yang perlu dihukum dari peristiwa ini, tapi mungkin saling menutupi. Kita tidak tahu kapan, tapi sejarah kebenaran tidak bisa ditutup. Satu hari
Bapak saya selalu mengajarkan kepada saya, namanya bau bangkai busuk itu tetap akan tercium satu hari. Kita tinggal berdoa, kita tinggal tunggu waktu. Tapi kita juga perlu belajar dari Nelson Mandela. Saya berharap para keluarga korban bisa juga belajar dari Nelson Mandela, dihukum 27 tahun oleh presiden yang kulit putih the crack, yang begitu kejam menyiksa dia. Ketika dia keluar, dia bergandengan tangan, dia katakan mari kita lupakan masa lalu, kita jamin tidak terulang lagi. Nah itu saya kira semangat kita hari ini. Kita semangat, tadi saya tugas kepada dinas taman, masa sih bikin prasasti aja nggak bisa dianggarin, kalau nggak ada duit minta sama saya bilang. Susahnya apa gitu. Saya tidak mau kalau saya dapat letakkan batu pertama terus jadi batu nisan ya. Saya tidak mau saya bilang. Itu sering sekali tuh program pemerintah kayak begitu. Batu pertama itu juga batu nisannya selesai. Nanti cerita lagi tahun depan. Saya lupa saya bilang begitu caranya. Nah tadi ada di hub tadi mana nih Pak Penat itu tadi Pak Penat. Ngumpet tuh dari belakang. Nah itu mesti buat tanda jalan itu Pak Penat. Ini orang putih takut hitam ini udah jemur di ngumpet di pohon ini Pak Penat ini. Ya. Ini mesti buat tanda-tanda lalu lintas untuk mengarahkan ke sini. Jadi tugu yang jarum Mei ini mesti ditulis, tapi jangan kasih bentuk jarumnya kayak jarumnya itu ya, rokok ya. Jadi itu mesti dibuat tanda-tandanya sehingga para turis atau siapapun ingin datang ke tempat ini jelas, jalannya jadi jelas. Itu pun ada anggarannya semua. Bisa dilakukan, kerjasama mobil Honda juga ditulis langsung, gampang gitu. Nggak susah kan sebetulnya kan kalau pemerintah kan. Nah saya harap dinas taman juga begitu. Ya kan uang berapa miliar aja bisa nggak jelas kemana hilangnya gitu, masa cuma uang segitu dianggarkan sekali nggak bisa gitu. Ya saya kira itu sekali lagi untuk para mahasiswa yang hadir, terima kasih untuk semangat seperti ini. Saya kira kita terus pelihara semangat ini, karena tahun depan kita akan masuk ke dalam sekali lagi masyarakat ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas Asia Tenggara. 2025 kita akan masuk ke bonus demografi, angkatan kerja lebih baik daripada tidak kerja. Nah masa depan bangsa ini ditentukan oleh kita yang tidak lupakan sejarah. Saya sangat terkesan ketika saya datang ke Philadelphia di Amerika. Itu ada sebuah museum yang menggambarkan bagaimana orang kulit hitam disiksa, bagaimana perempuan namanya orang kulit hitam, negro ditulis begitu, itu tidak punya hak pilih, apalagi dipilih. Itu semua penyiksaan-penyiksaan itu ditaruh di dalam bangunan sejarahnya supaya bangsa ini tidak lupa. Kita nih paling suka sejarah-sejarah tutup-tutupin supaya apa? Supaya tidak ketahuan boroknya dulu gitu. Harusnya ditulis, bukan untuk dendam, untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita lakukan yang lebih buruk daripada generasi kita yang akan datang. Itu harapan kita semua pada tempat ini. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Lama enggaknya, di bawah kan? Udah lama enggaknya main ini soalnya. Pak, dari sini Pak. Pak, pada depan Pak. Nah, sambil itu Pak. Sambil lihat teman Pak. Bentar, aku lagi nyemen nih, lupa nih, nyemen nih. Biasa tuh disiram air, tutup air dulu nih baru mau lengket ini. Ya kasih embel juga mau lengket ya. Pak. Oh, itu ada air nih, enggak Pak. Pak, Biasanya mesti rendam air. Ya. Ini siapa lagi mau pasang? Tadi saya habisin lagi pasang bata. Karena aku memang ngerti pasang bata soalnya. Di batanya harus dikasih air. Baru dia mau lengket. Balik aja. Yang basah dia sambil bawa Bu. Nah. Sorry. Kita tanda tangan gitu ya. Mama. Bentar. Pak, lihat sini Pak, sambil lihat sini Pak. Nah. Agak pelan. Pak, lihat sini Pak. Ya.
Pak, lihat makamnya, Pak. Foto depannya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah memberikan pesan dan pesan dari tokoh publik. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Sandra Moniaga. Sedikit Pak, apa sih masih dilakukan bangsa ini Pak untuk tidak tragedi Mei 98? Ya itu tadi saya katakan para pejabat itu harus berani taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Kadang-kadang kita kan terjebak kan dengan pemilihan satu orang satu suara. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang miring yang tidak mampu perjuangan hak asasi manusia. Kita kan jadi berpikir takut gitu kan. Nah kita nggak berani, harus berani katakan ini konstitusi. Apapun harganya, makanya bisa prajurit-prajurit kita itu dilatih taat konstitusi gitu loh. Nah ini harus berani gitu loh. Nah ini yang kita harap jangan sampai terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena kan ini nyawa orang, setiap nyawa berharga gitu. Di mata Tuhan juga berharga kan. Kalau kita menganggap kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh satu orang pun berhak mengerangkan nyawa orang seenaknya gitu. Kalau untuk kasus hukumnya gimana Pak? Ya saya nggak bisa, makanya saya bilang tunggu presiden yang bisa. Kalau tunggu DPR juga ada rekomendasi nggak bisa jalan, kunci di presiden. Untuk dari calon-calon yang ada, Pak? Saya tidak tahu. Pesan untuk presiden terpilih Pak untuk kasus? Iya, presiden terpilih saya katakan itu, Anda harus taat pada konstitusi, bukan konstituen. Dan Anda harus berani mati demi konstitusi. Karena ini tugas sumpah jabatan ya itu gitu loh. Untuk bisa mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat, Anda harus berani tidak terima suap, Anda harus taat konstitusi, dan Anda harus berani mati demi konstitusi itu. Itu baru namanya presiden gitu loh. Kalau enggak, Anda nggak pantas jadi presiden. Sejauh mana sih prasasti-prasasti seperti ini berpengaruh Pak? Ini berpengaruh minimal ada prasasti ini tujuannya apa tuh enggak? Tujuannya supaya anak-anak yang baru ini belajar. Karena sejarah kita mungkin nggak catat. Sejarah G30 SPKI dicatat dengan jujur nggak misalnya? Kita semua berdebat. Nah, berapa orang dibunuh? Nah, kalau di luar negeri, kenapa bisa bangsanya itu makin lama, makin beradab, makin baik? Karena dia mencatat, ini loh kesalahan nenek moyang kita dulu itu loh. Ini loh kesalahan generasi kita dulu. Jadi tujuannya supaya kita yang baru ini tidak lakukan yang sama. Tapi kalau kita dibuat yang misalnya dikasih model, ada kesalahan-kesalahan didiemin, tidak diingatin, generasi kita berikutnya mungkin jadi konyol gitu loh. Kita bisa berpikir, bunuh orang, habisin orang ribuan tuh nggak ada salahnya kok, nggak ada apa-apa, ini yang bahaya. Jadi saya tunggu-tunggu ini untuk memperingati itu. Ya. Apa ini penyebabnya 16 tahun? Kita udah langsung, saya koordinasi dengan Kabar Reskrim, Pak Komjen Suhardi Alyus. Kita udah perintahkan Satpol PP untuk menyegel, perintahkan Dinas Pariwisata untuk mencabut izin itu diskotik stadium. Ini udah keterlaluan. Padahal kita waktu itu udah peringatin, kalau 2 kali ketemu, habis. Ketemu sekali, ngotot, kan baru sekali katanya. Ini kurang aja, baru sekali katanya. Ya udah, kita tungguin lagi. Benar-benar ketahuan. Nah, saya Pak Kombes Suhardi Alyus sudah janji beliau akan lakukan penindakan sangat tegas. Mungkin akan menyelidiki juga apakah manajemen terlibat atau tidak. Untuk kesan dan pesan yang kedua adalah Gini, kami akan buat satu sistem. Kalau dia pengemis dari luar kota, kita balikin. Kita juga siapin, kita tampung makan. Kan dia bukan mau makan. Kita buat dia membuat surat pernyataan, tidak akan kembali lagi. Kalau dia kembali lagi, baru kita mau pidana. Tapi kalau dia punya KTP DKI, kita akan berikan dia rumah susun malahan. Cukup ya. Jadi manusiawi sistemnya. Siapa Jawapres Prabowo, Pak? Hah? Jawapresnya siapa? Nggak tahu saya.